Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Kabar baik, Bu. Oke, kabar kalian baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dulu. Ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya yang dari minggu kemarin kita akan melanjutkannya pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan membagikan PPT terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di layar HP kalian? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, tunggu sebentar. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. Sudah ya. Nah, di sini kita akan mempelajari materi kita yaitu tema 3, subtema 2. Makanan sehat, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, ini Ibu akan memberi sebuah motivasi terlebih dahulu kepada kalian semuanya. Nah, siapa yang ingin membaca ini? Ketua kelas? Saya, Bu. Ya, silakan. Sukses bukan hanya tentang apa yang kau capai dalam hidupmu, tetapi tentang apa yang kau lakukan untuk menginspirasi orang lain. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ketua kelas. Pintar sekali. Nah, jadi sukses bukan hanya tentang apa yang kau capai dalam hidupmu, tetapi tentang apa yang kau lakukan untuk menginspirasi orang lain. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi kepada materi kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Selamat menyaksikan. Ini kita ikut nyanyi juga. Kalian ya, Bu? ikuti dalam hati saja ya. Iya, Bu.
lihat di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Nah, kita sudah selesai menyanyikan lagu nasional kita. Satu lagi, isi komentar usul. Sebentar ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, di sini ada literasi sebelum kita mulai pembelajaran kita. Silakan yang ingin membacakan. Saya Bu Claudia. Ya, silakan Claudia. Literasi. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Menurut Nelson Mandela. Nah, Terima benar kasih. sekali. Terima kasih Claudia. Sama, Bu. Jadi, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia, yaitu menurut Nelson Mandela. Nah, di sini sebelum materi akan disampaikan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini ada terbagi atas 2 poin. Nah, Ibu persilakan lagi nih bagi yang akan membacanya. Saya, Bu. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar aktivitas di lingkungan sekitar. Siswa dapat menganalisis aktivitas masyarakat di sekitar dalam upaya membangun sosial budaya dengan baik. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan aktivitas masyarakat di sekitar dalam membangun sosial dengan teliti. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Ini atas nama siapa? Yuliana Teting, Bu. Oke, terima kasih Yuliana Teting sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum itu sebelum kita melanjutkan materi kita, di sini sudah ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, di sini kalian memperhatikan gambar berikut. Ada yang bisa menjelaskan apa ilustrasi dari gambar yang ada di PPT yang Ibu sediakan? Saya, Bu. Iya, ini atas nama siapa? Maria Marcelina, Bu. Oke, anakku. Pintar sekali. Ayo, silakan. Ini Tuangkan kalau pendapatmu. Ini menurut saya gambar orang sedang berjualan di pasar, Bu. Ada penjual dan juga ada pembeli, Bu. Oke, pintar sekali. Merci. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, jadi pada gambar di bawah ini menjelaskan bahwa terdapat sebuah ilustrasi gambar jual beli sayur mayur di pasar. Nah, dan gambar ini bisa kita lihat pada buku tematik kelas 5 tema 3 yang terdapat pada halaman buku 58. Pada gambar ilustrasi tersebut sudah jelas sekali terlihat suasana pasar yang begitu aktif. Ada orang yang menjajak dagangannya yang berupa sayur mayur dan buah-buahan. Selain itu, terdapat juga beberapa pembeli. Nah, seperti ini. Ini orang-orang yang akan membeli sayur mayur dan buah-buahan. Dan di sini juga terdapat
beberapa pembeli yang menawar sayur mayur si pedagang, dan ada juga yang hanya sekedar melihat dagangan yang dijajakan. Seperti ini ya, orang ini hanya melihat saja. Baik, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada pembangunan sosial. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas pada bidang ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya manusia dalam pembangunan sosial. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial meliputi kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi untuk berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Sudah, Bu. Di sini masih ada kelanjutannya. Apakah Lia, Gabriela ingin masih melanjutkan? Iya, Bu, saya lanjutkan. Iya, Ibu persilakan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Tujuan pembangunan sosial adalah memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemakmuran. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial tercapai. Oke, terima Sudah, Bu. kasih Gabriela. Nah, kita akan lanjut lagi ya pada slide yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh aktivitas pembangunan sosial. Di sini terdapat 3 contoh dari aktivitas pembangunan sosial, yaitu yang pertama, penyuluhan kesehatan, yang kedua, koperasi, dan yang ketiga, ada kegiatan ekonomi di pasar. Nah, jadi itu adalah contoh dari aktivitas pembangunan sosial. Kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada teks bacaan yang sudah Ibu sediakan di PPT. Nah, siapa yang ingin membacanya lagi? Ibu persilakan. Saya, Ibu. Oke, silakan anakku. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mercy sudah membacakan teks bacaan kita. Dan untuk Sama-sama, teman-teman Bu. juga sudah melihat juga ya teks bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Nah, di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok kepada kalian. Satu kelompok terdiri atas 2 orang. Nah, jadi pada tugas kelompok ini, kalian bersama-sama dengan anggota kelompok kalian untuk melakukan diskusi
bertukar pendapat antara anggota yang satu dengan anggota yang lain mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan tugas kelompok bersama teman-teman kalian? Siap, Siap. Bu. Oke, baik. Jadi, ini untuk kalian tugas kelompok kalian kerjakan secara kelompok. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan tugas individu kepada kalian. Jadi, tugas kelompok dengan tugas individu itu berbeda ya, anak-anak. Kalau tugas kelompok itu kalian mengerjakannya bersama teman-teman kalian. Nah, kalau untuk tugas individu ini sendiri, kalian mengerjakannya sendiri tanpa teman kalian, tanpa menyontek kepada teman kalian sendiri. Jadi harus dikerjakan secara individu. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Sudah Bu. mengerti, Bu. Oke, pintar sekali. Karena kalian sudah mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan mengenai tugas yang Ibu berikan. Nah, di sini kita akan menyimpulkan hasil materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan kesimpulan, terdapat 3 poin kesimpulan, yaitu yang pertama, nah, bagi yang ingin membacakan kesimpulannya, Ibu persilakan lagi. Kepada Claudia, apakah ingin membacakan kesimpulan materi kita? Baik, Bu. Ya, persilakan. Kesimpulan. 1. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas pada bidang ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang kedua, tujuan pembangunan sosial. 1. Memenuhi kebutuhan manusia. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Menciptakan kemakmuran. 4. Kerjasama dengan baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial tercapai. Dan yang terakhir, dengan keberagaman. Manusia dapat saling bekerja sama dengan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Claudia yang sudah membacakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan sekali lagi untuk kalian mengisi daftar hadir kalian di format yang sudah Ibu berikan di WA Group ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini dan untuk tugas yang Ibu berikan, silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada minggu depan. Dan materi kita selanjutnya akan kita sampaikan dan akan Ibu berikan kepada kalian pada minggu depan. Untuk kelanjutan materi ini, kita akan mempelajarinya pada minggu depan. Apakah kalian siap anak-anak untuk melanjutkan materi kita hari ini untuk minggu depan? Siap, Bu. Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, di sini sebelum kita mengakhirinya, Ibu akan membacakan sebuah kata untuk kalian. Di sini Ibu akan membacanya untuk kalian semua ya anak-anak. Ingatlah bahwa aku selalu ada untukmu. Cie, selalu ada untukmu ya. Ingatlah bahwa aku selalu ada untukmu. Jaga diri selalu dan semoga kita bisa segera
melepas masker dan berjumpa lagi. Nah, di sini kita harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum Ibu mengakhirinya, salah satu yang akan memimpin kita dalam doa penutup, Ibu persilakan kepada ketua kelas lagi yang memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan anak-anakku. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.